Oke, semua sudah berpendapat ya? Oke, semua sudah berpendapat. Ini mohon disimak. Saya sudah melihat dari semua unsur. Pendapatnya juga saya sudah melihat dari sudut pandang masing-masing. Berdasarkan memang kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi saya memahami dan juga seperti apa. Jadi begini, keputusan saya ya terkait dengan bulan puasa ini, kita tidak merubah moda pembelajaran. Itu yang pertama ya. Kita tidak merubah moda pembelajaran, tetapi kita juga tidak menyebar di form. Kita hanya akan menyebarkan surat. Kita akan menyebarkan surat. Di surat itu kita akan sampaikan bagi orang tua yang menginginkan perubahan dari untuk moda pembelajaran, mohon mengkonfirmasi kepada guru kelas sebelum hari Selasa misalnya. Jadi tidak G-form. Bagi yang tidak mengkonfirmasi, nanti biar dikejar aja sama wali kelas masing-masing ya. Jadi mengkonfirmasi aja. Adapun G-form akan diedarkan menjelang libur dan ini berkaitan dengan surat edaran Menteri Pendidikan nomor sekian bahwa Jakarta sudah memasuki zona aman ya untuk pembelajaran. Jikalau tidak ada perubahan dalam peraturan, maka setelah hari raya KLC akan mulai menerapkan PTM 100%. Gitu ya. Adapun PTM 100% dengan beberapa regulasi yang terkait, salah satunya bagi orang tua yang masih berkendala untuk bisa mengikuti pembelajaran secara PTM, secepatnya bisa menghubungi sekolah dengan melampirkan alasan yang syar'i dan masuk akal, gitu ya. Gitu, dan sekolah akan memberikan izin atau kewenangan sesuai dengan tingkat tingkat syar'i dari orang tua selama pemerintah masih mengakomodir pembelajaran dengan moda lain gitu ya. Itu yang disebut online ya, dengan moda lain. Karena di SE yang baru pun masih tetap harus diakomodir ya yang mau online ini. Jadi berat sebetulnya ke kitanya. Jadi itu teman-teman bagaimana jika demikian. Jadi nggak terlalu banyak berubah-berubah, tapi juga kita nggak usah jadi nggak terkesan selalu G-form, udah langsung konfirmasi aja ke wali kelasnya yang mau berubah gitu ya. Jadi wali kelas nanti ngerekap secepatnya. Nah, ini paling lambat kapan. Nah, semua perubahan itu disertai dengan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu nanti di-share sama Miss Naila ke grup. Nah, wali kelas tinggal memberikan ke orang tua yang berubah itu, silakan Ibu isi surat pernyataannya. Gitu ya. Jadi surat pernyataannya baik dia PTM harus juga surat pernyataan. Kenapa? Karena PTM-nya tidak 100%, karena 50%. Nah, alasannya kenapa gitu. Nah, itu semuanya maksud saya nanti kita jelaskan dulu di pas sosialisasi. Jadi dibantu Miss Naila dan teman-teman yang membuatkan slide, ada poin-poin yang memang harus saya jelaskan. Itu poinnya aja, saya tuh yang penting dikasih poin-poinnya aja. Nanti secara lisan saya yang jelasin isinya seperti apa. Gitu ya. Satu, saya menjelaskan apa, kedua apa. Tapi apa yang poin harus dijelaskan? Satu, misalnya pembelajaran jadi 6 JP. Kalau itu kan harus ditulis ya. Itu nggak bisa cuma poin SE-nya doang dibunyikan kayak gitu. Gimana teman-teman responnya jika demikian? Ya, jadi yang dikhawatirkan sebetulnya sama Bu Delta itu bahwa saya itu concern sama sekolah kamu karena kamu itu swasta. Kalau bisa, jangan drastis perubahannya. Jadi pelan-pelan dulu gitu. Nanti habis tahun ajaran baru, mau tidak mau, baru ubah semuanya sesuai dengan aturan pemerintah. Karena kan setelah aturan pemerintah itu, maksud saya kan pas tahun ajaran baru itu kita sebetulnya kan sudah tepat ya momennya gitu ya untuk menentukan apakah bagaimana. Tapi kan kita sudah curi start duluan habis bulan puasa ini. Pas lebaran. Ya pas lebaran itu udah mulai simulasi aja PTM 100%. Gitu ya.
Jadi anak-anak pun sudah selesai puasa, ya, dan kita pun tidak dalam kondisi gedebak-gedebuk gitu maksud saya. Khawatirnya itu ya sekarang pokoknya bagi orang tua yang misalnya Miss mau beralih ke offline atau ke online, ya kita kita ini kan sudah boleh 100% sebetulnya ya di dalam kelas. Jadi kalau yang mau beralih ke offline kan kemarin sudah disimulasi kalau masuk semua bagaimana? Cukup ya udah kalau cukup gitu. Jadi yang mau beralih ke offline ya udah masukin aja sesuai kelas yang memang kita buka gitu maksud saya. Nah, sekarang offline yang berjalan semua sesuai kelas atau ada yang di blended? Ada yang di blended Miss karena jumlah yang masuk cuma sedikit. Oke, yang di blended kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 4. Oke, kelas 1, kelas 2, kelas 4. Jadi, kalau memang ada yang di blended, nah, kalau dia berkurang, berarti kan guru yang di moda online itu pun akan berkurang, maksud saya. Kalaupun masih bisa cukup, ya udah dimasukin aja ke kelas yang blended itu. Gitu. Kira-kira itu menyulitkan kita nggak kalau kayak gitu? Tapi kalau memang nggak mau nggak mau 2 kali kerja, jadi ya udah kita ini sampai akhir Juni aja, sampai akhir Juni. Jadi siapa yang mau online offline dari sekarang kita memberikan konfirmasi dan semua memberikan surat pernyataan gitu. Jadi kitanya itu gariwel gitu sampai akhir Juni juga seperti itu. Karena memang yang misalnya kekhawatiran Miss Eli terkait materi pembelajaran, orang tua banyak yang kalau online itu bagus-bagus nilainya. Itu akan saya sampaikan dan itu terjadi di semua sekolah Miss Eli. Ya, itu terjadi di semua sekolah. Makanya kenapa dikatakan lost learning? Karena yang anak-anaknya sebetulnya belajarnya berkurang gitu. Karena kenapa? Nilai-nilainya jadi bagus karena itu dikerjakan oleh orang tuanya dan itu masalahnya bukan hanya di kita, di semua sekolah hampir seperti itu, gitu ya. Jadi ini fenomena yang maksudnya orang tua tuh mau disadari atau tidak ya masih pengejar nilai semua, gitu. Dan itu yang penting intinya disampaikan bahwa ini loh nanti bisa jadi ini terjadi diskresi. Diskresinya apa? Ketika masuk ternyata anaknya jeblok nilainya misalnya kayak gitu. Nah, kita tidak menuduh tapi saya akan sampaikan ini berdasarkan data-data. Saya akan cari datanya di internet ya. Mudah-mudahan sih ada jurnal yang yang berhubungan dengan itu. Kalau ada jurnal lebih kuat lagi saya karena itu kan ada penelitiannya. Bagaimana teman-teman? Jika demikian. Oke, Naila dulu bagi yang akan nanti membuat surat pernyataannya. Naila gimana? Jadi intinya pokoknya Naila siapkan surat pernyataan ya. Oke, sekarang dari Miss Eli gimana? Dari keputusan saya seperti tadi bagaimana Miss Eli? Kalau saya sih setuju aja Miss karena memang kan itu yang tadi saya tanyakan gitu ya, nggak masalah kalau memang mau masih masuk seperti sekarang. Hanya untuk mengakomodir kan tadi Miss juga sudah sampaikan kalau mau mengakomodir siswa-siswa yang mau berubah moda gitu kan, kita akomodir dengan chat WA gitu. Cuman ya konsekuensinya nanti kalau yang berubah moda banyak tetap akan ada perubahan gitu. Kecuali kalau yang berubah moda tidak terlalu banyak sehingga masih bisa dimasukkan. Itu aja sih Miss sudah terjawab semua tadi. Oke, dan sebetulnya apa yang dikatakan Sandi itu betul ya. Kita orang tua tuh biar nggak segampang itu gitu ya. Jadi biar mikir 2 kali gitu. Aduh kemarin nyesel nih kita online terus gitu misalnya. Ternyata onlinenya bablas misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa itu kalau ada yang kayak gitu sih sebetulnya nggak masalah. Oke, jadi itu ya Miss Eli. Kemudian Miss Rosi dari Satgas. Yuk singkat padat. Iya, Misti, seperti yang tadi, Misti, kita tunggu sampai Lebaran. Bismillah. Nggak sampai Lebaran, keputusan saya sampai selesai Lebaran. Jadi tahun ajaran baru. Oh, sampai selesai Lebaran. Atau mau, sampai, mau sampai Lebaran ya, habis Lebaran baru 100% ya. Iya, setuju seperti itu, Misti. Bismillah. Oke. Modalnya tetap seperti sekarang. Oke, lanjut. Gimana, Mr. Fazah?